Shalom, selamat pagi dan salam sehat bagi kita semua. Pada pagi hari ini, sebelum kita melakukan segala aktivitas kita, mari kita bersama bersekutu di dalam firman Tuhan, dalam sorota kita pada pagi hari ini. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Segala puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu Bapa di surga. Terima kasih Tuhan untuk kasih dan penyertaan-Mu, bahkan pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami sepanjang malam yang sudah kami lalui. Dan pada pagi hari ini kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, Engkau sudah membangunkan kami dengan tubuh yang penuh kekuatan kesehatan, bahkan napas kehidupan. Sebelum kami melanjutkan segala aktivitas kami pada hari ini, kami rindu Tuhan bersekutu di dalam firman-Mu. Karena itu Tuhan, Engkau buka hati dan pikiran kami saat ini, terangilah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah firman-Mu yang kami baca, firman-Mu yang kami dengarkan saat ini, itulah yang senantiasa menjadi penuntun dan pedoman dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa syukur kami. Dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dalam kitab Wahyu pasalnya yang ke-21 ayat 9 hingga ayatnya yang ke-21. Wahyu pasal 21 ayat 9 hingga ayatnya yang ke-21, demikian firman Tuhan. Yerusalem yang baru. Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu. Lalu ia berkata kepadaku, katanya, marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba. Lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi, dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari sorga dari Allah. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah, dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspi, jernih seperti kristal. Dan temboknya besar lagi tinggi, dan pintu gerbangnya 12 buah. Dan di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat, dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. Di sebelah timur terdapat 3 pintu gerbang, dan di sebelah utara 3 pintu gerbang, dan di sebelah selatan 3 pintu gerbang, dan di sebelah barat 3 pintu gerbang. Dan tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar, dan di atasnya tertulis ke-12 nama ke-12 rasul anak domba itu. Dan ia yang berkata-kata dengan aku mempunyai suatu tongkat pengukur dari emas untuk mengukur kota-kota itu, serta pintu-pintu gerbangnya dan temboknya. Kota itu bentuknya 4 persegi, panjangnya sama dengan lebarnya, dan ia mengukur kota itu dengan tongkat itu 12.000 stadia, panjangnya dan lebarnya dan tingginya sama. Lalu ia mengukur temboknya 144 hasta menurut ukuran manusia, yang adalah juga ukuran malaikat. Tembok itu terbuat dari permata yaspi, dan kota itu sendiri dari emas tulen bagaikan kaca murni. Dan dasar-dasar tembok kota itu dihiasi dengan segala jenis permata. Dasar yang pertama batu yaspi, dasar yang kedua batu nilam, dasar yang ketiga batu mira, dasar yang keempat batu jamrud, dasar yang kelima batu uriam, dasar yang keenam batu sardis, dasar yang ketujuh batu ratna cempaka, yang kedelapan batu berli, yang kesembilan batu krisolit, yang kesepuluh
batu krisopras, yang ke-11 batu lajuardi, dan yang ke-12 batu kecubung. Dan ke-12 pintu gerbang itu adalah 12 mutiara. Setiap pintu gerbang terdiri dari 1 mutiara, dan jalan-jalan kota itu dari emas murni bagaikan kaca bening. Demikianlah firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya dalam hidup kita hari lepas hari. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah harapan dalam pergumulan. Harapan dalam pergumulan. Realitas kitab Wahyu yang kita baca saat ini adalah merupakan gambaran pergumulan yang dihadapi oleh gereja-gereja di Asia Kecil pada masa pemerintahan Romawi. Ada hubungan yang tidak sehat yang terjadi antara komunitas Kristen, komunitas Yahudi, dan pemerintah Romawi. Ketegangan seringkali terjadi di antara mereka sehingga menimbulkan krisis di berbagai aspek kehidupan, seperti sosial, ekonomi, politik, bahkan kehidupan spiritual. Umat Kristen seringkali dipaksa untuk terlibat dalam pemujaan kepada kaisar. Jika mereka tidak mau, maka mereka akan dianiaya, dipenjara, bahkan dihukum mati. Dalam krisis tersebut, Yohanes mendapatkan penglihatan tentang Yerusalem yang baru. Penglihatan ini bertolak belakang dengan realitas yang sedang dialami oleh komunitas Kristen pada masa itu. Penglihatan mengenai Yerusalem yang baru itu adalah merupakan kota yang sangat indah dan menakjubkan, turun dari sorga dengan tembok-tembok yang terbuat dari batu-batu yang mewah. Itu menunjuk kepada komunitas yang dibaharui. Di sana tidak ada lagi ketakutan dalam hal beribadah, tidak ada lagi penganiayaan serta hukuman mati. Yerusalem yang baru menyiratkan tentang runtuhnya kuasa kegelapan yang diganti dengan kemuliaan Allah. Kuasa kegelapan dikalahkan dengan kehadiran Allah. Umat Allah yang disebut sebagai mempelai anak domba itu menunjuk pada realitas Yesus Kristus yang telah bangkit untuk keselamatan umatnya. Kita sebagai umat Allah yang hidup pada hari ini bersama dengan segala pergumulan kita masing-masing. Kita percaya bahwa kehadiran Allah melalui Yesus Kristus akan memampukan kita untuk bisa melihat pengharapan di dalam Dia. Ia memampukan kita semua untuk menikmati terang kemuliaan Allah dalam iman. Iman yang teguh dalam menghadapi pergumulan itu akan menolong kita untuk selalu bertekun dalam pengharapan akan Yerusalem yang baru, yang penuh dengan kemuliaan Allah. Amin. Mari kita satu dalam doa syafaat. Terima kasih Tuhan untuk kasih dan penyertaan-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami baca, kami dengarkan bersama pada pagi hari ini. Biarlah firman ini Tuhan senantiasa mengingatkan dan mengajarkan kami semua, bahwa di dalam kehidupan kami selaku orang percaya, ketika kami berada dalam pergumulan hidup, kami senantiasa punya pengharapan bahwa Tuhan akan memberikan kekuatan bagi kami untuk menghadapi setiap pergumulan dan persoalan yang terjadi dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, biarlah firman ini Tuhan senantiasa menjadi pelita dalam kehidupan kami dan terang bagi setiap langkah kaki kami. Bapa di surga, pada saat ini Tuhan, kami bersama berdoa bagi Bapak Ibu Saudara kekasih yang pada saat ini bersuka cita karena Tuhan boleh tambahkan usia dalam kehidupan mereka. Biarlah dengan bertambahnya usia ini Tuhan, mereka semakin hidup takut akan Tuhan dan mereka semakin menaruh pengharapan mereka hanya kepada Tuhan. Bapa di surga, lengkapi sukacita yang mereka alami. Biarlah lewat pertambahan usia yang mereka alami, mereka senantiasa bersyukur kepada Tuhan.
Bapa di surga, kami juga berdoa bagi Bapak Ibu, saudara-saudari kami yang saat ini sedang terbaring dalam keadaan sakit oleh karena penyakit yang mereka alami dalam kehidupan mereka. Tuhan jamah mereka semua, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang sedang berobat jalan. Biarlah oleh kasih dan bilur-bilur-Mu, mereka semua dapat memperoleh kekuatan kesembuhan yang berasal dari Tuhan. Berkati setiap usaha bahkan upaya yang dilakukan oleh keluarga untuk mencari kesembuhan bagi mereka semua. Berkati makanan, minuman, serta obat-obatan yang mereka makan. Biarlah melalui itu semua Tuhan, itu jugalah yang dapat membantu mereka untuk memperoleh kesembuhan dalam kehidupan mereka. Bapa di surga, saudara-saudari kami yang berduka cita karena kehilangan orang yang mereka kasihi, Tuhan kuatkan, Tuhan hiburkan mereka. Biarlah di tengah duka cita yang mereka alami, mereka senantiasa punya pengharapan bahwa Tuhan yang akan menguatkan dan memberi penghiburan kepada mereka di tengah duka cita yang mereka alami. Bapa di surga, kami juga berdoa bagi kehidupan kami semua, baik pribadi, rumah tangga, dalam pekerjaan maupun dalam kehidupan anak-anak kami. Biarlah dalam kehidupan kami selaku orang percaya, kami senantiasa menaruh pengharapan hanya kepada Tuhan. Bangsa dan negara kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau berkati para pemimpin bangsa kami. Biarlah dengan takut akan Engkau, mereka senantiasa memimpin bangsa dan negara kami seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Ini doa syukur syafaat kami. Ampuni setiap salah dan dosa yang kami lakukan dalam kehidupan kami. Dalam anak-Mu Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah sarota kita pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.